4 alasan berhenti kecanduan PMO di tahun 2025. Yang pertama, ekspektasi yang berlebihan. Ketika Anda kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, Anda itu terbiasa untuk melihat wanita-wanita yang dalam tanda kutip wanita-wanita yang sebenarnya tidak real. Karena ketika kita berbicara tentang industri pornografi, pasti udah banyak campur tangan dari manusia dalam membuat aktris-aktrisnya ini, terutama cewek-ceweknya ini, terlihat sempurna. Dan semakin Anda itu kecanduan dengan pornografi, Anda itu dalam melihat seorang pasangan, melihat seorang cewek, terlebih kalau misalnya Anda itu sudah punya keluarga, udah punya pasangan, atau mungkin udah punya pacar gitu ya, ini akan berdampak pada relationship Anda. Lebih parahnya ketika Anda udah berkeluarga ya. Karena kenapa? Ini akan sangat berpengaruh. Karena ketika Anda melihat pornografi, Anda melihat bagaimana mulusnya bodinya pemain bintang porno, terus ukuran dadanya yang gede, bibirnya yang di filler gede gitu ya, mukanya mulus, nggak ada jerawat, nggak ada bau mulutnya juga mungkin bisa dilihat, bisa dirasakan wangi gitu, terus badannya benar-benar putih gitu ya. Dan ketika pasangan Anda, pacar Anda, partner Anda itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai seperti bintang porno yang Anda favoritkan, yang Anda lihat, ini akan berdampak pada hubungan Anda. Dan ini akan sangat parah ketika udah berurusan dengan ranjang. Karena ketika berurusan dengan ranjang, ekspektasi Anda berlebihan. Ekspektasi Anda melihat seharusnya seks yang seharusnya seperti yang Anda lihat itu di pornografi, di film-film porno. Sedangkan pasangan Anda tidak seperti itu. Tidak bisa memenuhi apa fantasi Anda, fetish Anda. Dampaknya apa? Ya pasti ketika ada sebuah rasa tidak puas antara Anda dan pasangan Anda, ini akan berdampak pada hubungan Anda. Terus saya katakan lagi nih, kenapa saya bilang ekspektasi berlebihan? Yang paling level paling nggak begitu parah lah. Saya juga punya pengalaman gitu dengan orang-orang yang, kalau misalnya Anda hidup di culture wibu atau wota yang suka mengidolakan cewek-cewek, suka mengidolakan cewek-cewek mulus yang terlihat sempurna di panggung putih, terus ya kesannya friendly, mungkin idol tentang JKT48 atau siapapun itulah, pokoknya bintang-bintang Korea. Kebanyakan orang-orang yang mengidolakan itu dengan sangat akut akan memiliki ekspektasi berlebihan dengan pasangannya yang di masa depan. Ujung-ujungnya mereka akan mencari pasangan yang ya minimal kayak gini, yang harus benar-benar perfect dengan idolanya gitu ya. Itu dalam level hal yang bukan pornografi, yang dengan ketika Anda terlalu mengidolakan sebuah grup atau sebuah idol wanita, Anda akan berekspektasi berlebihan terhadap pasangan nanti Anda di masa depan. Apalagi kalau misalnya Anda mengidolakan atau Anda sangat kecanduan dengan pornografi, tidak hanya soal penampilan saja, pada hubungan ranjang pun juga akan memiliki ekspektasi yang berlebihan. Dan kita tahu bahwa pornografi adalah sesuatu yang tidak real. Itu adalah sebuah entertainment, dan kita tahu bahwa entertainment itu adalah tempatnya banyak bullshit, tempatnya banyak omong kosong. Jadi sangat gak masuk akal ketika Anda berekspektasi berlebihan pada partner Anda itu hanya gara-gara Anda kecanduan pornografi. Ini dampak panjangnya sangat Anda bisa rasakan. Mungkin Anda sekarang belum merasakan, tapi akan Anda rasakan dengan partner Anda. Oke, yang kedua adalah impulsif. Pornografi membuat Anda impulsif. Kenapa? Karena PMO ini mengajarkan Anda perilaku PMO, perilaku kecanduan PMO. Kebiasaan ini membuat Anda terbiasa dengan novelty. Novelty itu apa ya? Novelty itu tadi sebuah hal yang baru. Ada bintang bokep baru, ada pemeran yang baru, ada kode nuklir yang baru. Kalau misalnya Anda familiar dengan culture JAV gitu,
akan selalu Anda diberikan hal baru gitu. Saya sangat jarang menemukan mengetahui seorang pecandu pornografi yang mengidolakan satu aktris doang, satu bintang doang. Mostly kebanyakan orang-orang ini mengidolakan lebih dari 10. Tahu lah, ada sesuatu yang baru, ada bintang bokep yang baru, akan selalu update. Dan ini gak ada habisnya. Orang tidak akan pernah bisa, pecandu pornografi tidak akan pernah bisa setia pada satu aktris atau idolnya gitu ya. Kebanyakan akan selalu mencari bintang yang baru, aktris yang baru. Dan apa ini dampaknya dengan impulsif? Ketika Anda itu terbiasa dengan novelty, terbiasa dengan hal yang baru, ini akan berdampak pada pola konsumsi Anda. Kenapa? Karena katakanlah gini, ada iPhone yang baru, ada gadget yang baru. Anda tahu bahwa sebenarnya Anda masih punya HP. Anda jadi impulsif karena Anda terbiasa melatih otak Anda untuk mengikuti hal baru. Anda pun membeli iPhone baru, membeli handphone baru, gadget baru. Anda nggak mau ketinggalan karena Anda melatih diri Anda dengan kecanduan tadi, dengan kecanduan pornografi yang itu tidak ada habisnya. Ini sama aja dengan halnya impulsif tadi. Anda jadi impulsif, Anda jadi ada barang baru dikit langsung beli. Anda jadi ada barang baru dikit langsung beli. Kalau misalnya Anda kaya, Anda anak sultan, Anda punya bisnis cuci uang, itu nggak memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi Anda. Kalau misalnya Anda cuma beli-beli recehan, beli HP. Tapi kalau misalnya Anda ini orang yang, mohon maaf, gajinya mungkin ya berapa UMR, terus Anda baru bangun bisnis, ya intinya apapun ya, di level apapun, di level finansial manapun, tindakan impulsif ini akan selalu memberikan dampak yang buruk. Nggak peduli seberapa kaya juga sih Anda, karena orang yang semakin kaya, impulsifnya juga semakin kaya gitu ya. Dan kalau Anda terbiasa melatih otak Anda untuk mengkonsumsi kecanduan pornografi, ini akan berdampak pada impulsif. Otak Anda jadi ada sesuatu yang baru, beli. Ada sesuatu yang baru, beli. Ini adalah dampak yang mungkin selama ini Anda tidak pernah terpikirkan ya. Impulsif. Ini berdampak pada kondisi finansial Anda. Yang ketiga, susah fokus. Ini mungkin udah banyak dibicarakan oleh banyak orang ya, tentang susah fokus dan susah untuk berkonsentrasi. Saya akan membagikan pengalaman saya juga yang ketika saya dulu, mungkin salah satu dampak kenapa saya kurang berprestasi di sekolah, karena dari SMP sudah terpapar dengan pornografi, dan ini berdampak pada konsentrasi saya di sekolah. Kenapa? Ketika guru menjelaskan tentang pelajaran matematika, tentang bahasa Inggris, apa yang saya lakukan bukannya memperhatikan gurunya, tapi malah saya membayangkan cewek yang ada di kelas saya. Ya Anda tahu lah pikiran remaja seperti apa. Dan pikiran-pikiran yang jorok kayak gini, pikiran-pikiran yang karena terpapar pornografi, membuat kita tidak bisa fokus, membuat kita tidak bisa berkonsentrasi. Itu di level pelajar ya. Dan kalau katakanlah misalnya Anda itu udah di level dewasa, udah di level bekerja, saya dulu juga pernah ada di fase udah dewasa kecanduan pornografi juga. Dampaknya adalah susah untuk konsentrasi, susah untuk deep work. Deep work adalah ketika intinya Anda ketika mengerjakan tugas yang sulit, Anda butuh konsentrasi yang tinggi. Dan ketika Anda masih kecanduan pornografi, pikiran Anda itu mudah banget jadi pikirannya jorok. Dan pikiran yang jorok, pikiran yang porno tadi, ini adalah sebuah hal pelarian yang paling gampang ketika Anda merasa tugasnya ini berat dan susah untuk konsentrasi. Ini yang saya alami. Alih-alih saya duduk diam mengerjakan fokus pada tugas tersebut, saya justru malah mengalihkan hal tersebut dan berpikir jorok. Akhirnya kembali ke pola kebiasaan menonton pornografi dan selanjutnya. Anda tahulah pasti apa itu. Ini sangat berpengaruh pada produktivitas. Produktivitas adalah ketika kita itu bisa memaksimalkan fokus kita.
memaksimalkan, bukan berarti kita harus terlihat sibuk ya. Ujungnya apa? Hasilnya apa gitu ya. Kita terlihat sibuk tapi tidak menghasilkan ya sama saja. Itu bukan sebuah produktivitas. Dan produktivitas membutuhkan sebuah fokus. Semua hal yang membuat Anda menjadi seorang ahli, menjadi seorang expert juga butuh sebuah fokus. Dan kalau misalnya Anda itu susah fokus hanya gara-gara pornografi, ini sangat merugikan bagi Anda. Ini sangat-sangat downfall buat Anda. Ya, downfall gitu ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, nafsu adalah penderitaan. Ini sedikit agak spiritual ya. Saya pernah membaca sebuah quote-nya dari, mungkin ada yang tahu, para Mahansa Yogananda yang mengatakan bahwa ever fit, never satisfied, never fed, ever satisfied. Intinya adalah sesuatu yang udah pernah diberikan, udah pernah diberikan makan, tidak akan pernah puas. Sesuatu yang tidak pernah diberikan akan selalu puas. Intinya adalah nafsu adalah penderitaan. Ketika selalu kita memberikan nafsu, kita menuruti nafsu, itu kita tidak akan pernah ada puasnya. Dan ketika kita tidak pernah menuruti nafsu kita, atau tidak pernah memberikan jalan untuk nafsu kita, ini kita akan selalu puas. Kita akan selalu tidak pernah cemas dan khawatir dan lain-lain. Akan saya jelaskan. Dan ini kenapa berdampak pada penderitaan ya. Jadi si Paramahංsa Yogananda ini adalah bisa dibilang seorang kalau misalnya di India monk gitu ya. Monk atau ya pokoknya biku atau apa gitu. Pokoknya dia memang gak menikah ya. Tapi poinnya di sini adalah Anda bukan berarti harus tidak menikah juga seperti si Paramahංsa Yogananda. Tapi ketika Anda berhubungan dengan pornografi, di mana Anda selalu menuruti nafsu tersebut, menuruti setiap kali Anda ada di momen-momen, Anda tidak akan pernah puas. Anda tidak akan pernah bisa merasakan fulfillment, peace, kedamaian itu gak pernah ada. Tapi kalau misalnya Anda tidak menuruti nafsu tersebut, Anda akan merasakan kedamaian dalam hal tersebut, dalam kehidupan Anda. Bayangkan gini, ketika Anda berjalan di tengah kota lah, katakanlah di mall atau di mana, di pusat kota gitu ya, Anda melihat cewek cantik. Kalau misalnya Anda adalah seorang pecandu pornografi, otak Anda akan otomatis langsung berpikir jorok dan berpikir hal-hal yang menjurus ke arah pornografi. Bagaimana saya bisa membayangkan, bagaimana saya bisa ibaratnya bersetubuh dengan cewek tersebut ya. Ekstrimnya, kalau Anda adalah seorang pecandu pornografi, pasti Anda familiar dengan kondisi seperti ini. Ketika Anda melihat cewek cantik, Anda udah berpikir macam-macam. Dan kenapa saya bilang penderitaan? Karena Anda tidak punya keberanian untuk melakukan hal tersebut, dan cuma ada di bayang-bayang aja. Ini adalah sebuah penderitaan di mana ketika nafsu tersebut tidak terlampiaskan, yang ada ya jadi penderitaan. Ketika kita mematikan nafsu kita itu, ketika Anda jalan di tengah kota, kemudian Anda cewek, Anda tidak punya pikiran macam-macam, hidup Anda damai. Sesimpel seperti itu. Dan ini bisa dilatih dengan berhenti pornografi. Anda tidak harus menjadi seorang biku atau menjadi seorang monk, pertapa dan lain-lain. Karena ya itu memang eksepsional orang-orang yang memang ya udah memilih jalannya gitu ya. Tapi Anda tidak. Anda cukup berhenti dari pornografi karena ya nafsu hanya akan membawa penderitaan, di mana Anda jadi ya nggak enak kan jalan di mana Anda terpikir jorok. Anda jalan di mana berpikiran jorok, dan ini menimbulkan penderitaan. Sama hanya dengan gini dah, Anda kalau punya banyak keinginan tapi Anda itu bokek, Anda itu nggak punya uang, yang ada malah menderita kan. Anda pengen iPhone, Anda pengen apalagi ya yang mewah itu ya, pengen motor, Anda pengen mobil, Anda pengen rumah, tapi gaji ada UMR, Anda tidak punya uang, banyak hutang. Yang ada malah ketika keinginan itu tidak tercapai, maka itu hanya akan menjadi penderitaan. Tapi ketika Anda tidak punya keinginan, hidup Anda akan damai. Itu yang menjadi pokok kenapa nafsu sama dengan penderitaan. Oke? Dan ini adalah 4 alasan kenapa Anda harus berhenti PMO di tahun 2025. Ini bukan soal tentang agama, bukan soal tentang moral dan lain-lain. Ini akan memberikan Anda kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, secara agama kita tahu bahwa ini memang harus dihindari, memang harus ditinggalkan. Tapi kalau hanya
soal agama doang. Mungkin bagi sebagian besar orang yang tidak mendalami agama secara penuh gitu, akan mudah untuk kembali lagi. Tapi ketika Anda ini akan berpengaruh, Anda tahu alasan ini berpengaruh pada kehidupan Anda, bagaimana Anda nanti hidup, dan kalau misalnya Anda masih menjadi pecandu pornografi, betapa susahnya hidup Anda nanti. Apa yang akan Anda bayangkan nanti ketika Anda masih 5 tahun masih menjadi seorang pecandu pornografi. Saya rasa ini adalah alasan terbaik untuk berhenti dari kecanduan PMO. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan saya sudah membuat panduan 7 hari digital detox. Kalau misalnya Anda ingin membebaskan diri Anda dari distorsi digital, silahkan download panduannya di link yang ada di deskripsi. Yang linknya ada di deskripsi ya. Oke, itu gratis, dan sampai jumpa di video berikutnya.